Kembali lagi di podcast Berpikir Merdeka. Dong. Bersama saya Muhammad Dhani Pratama dan juga saya Adi Mas Alfian Yuwono. Dan rumong ada yang tidak apa-apa. Kali ini kita lebih intens cuma berdua. Iya. Karena tidak ada kamu. Tidak apa-apa. Yang penting kita tetap berkarya ya Nib ya. Iya. Tapi aku sebenarnya sebel nih Pak Kun. Apa sebel apa? Yang subscribe masih sedikit ya. Waduh. Ayo dong teman-teman, di-share podcast ini ke teman-teman kalian supaya banyak yang menyaksikan podcast dari kami. Oke, pastinya banyak mengambil manfaatnya. Insya Allah. Amin. Nah, kok seperti tidak yakin ya? Podcasternya tidak yakin. 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 Hanif. Iya, Bedim. Aku pengen takon beberapa pertanyaan ini. Boleh. Mengenai kartun Jepang. Oke, anime. Itu namanya apa? Anime. Bentar, kok iso disebut anime piye iku? Iku dari sebenarnya Sebenarnya kata anime itu kan dari bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris yang sebenarnya itu namanya animation. Oh, animation. Karena orang Jepang nggak bisa ngomong NG juga, jadi pelafalannya juga animation. Jadi terus dirubah lagi jadi anim gitu. Oke. Jadi itu menjadi ciri khas kartun Jepang. Itu cuma kartun berarti ya? Iya, tapi kadang-kadang orang yang nggak ada orang asli main film itu dikatakan anime bukan ya? Bukan. Okay. Itu namanya kalau dari anime diadaptasi jadi film itu namanya live action gitu. Oke. Terus pertanyaanku, kenapa kok sekarang itu banyak orang yang kecanduan anime itu? Iya. Sebenarnya yang membuat tertarik itu apa toh? Wah, kalau itu sih lewat ceritanya dan karakternya. Oke. Tapi biasanya lewat cerita yang menarik membuat banyak sekali orang yang menonton anime. Bahkan kalau orang awam ini manggil anime sebagai kartun Jepang atau hanya kartun gitu kan. Tapi biasanya mereka akan marah gitu. Ini anime itu bukan kartun gitu. Tapi ini anime gitu. Oke. Mereka mengelak bahwa ini bukan kartun. Tapi ini istilahnya adalah anime seperti itu ya. Saking mereka senengnya, saking mereka excited terhadap anime itu sendiri mungkin. Benar. Oke. Jadi mereka menolak kata anime disebut dengan kartun. Tapi kan kamu termasuk orang yang berada di sana juga kan? Maksudnya orang yang menikmati anime itu sendiri kan? Iya benar. Tapi saya tidak terlalu fanatik seperti wibu. Oke. Wibu. Itu apa lagi itu? Waduh, kalau itu sih sebenarnya istilah bagi orang di luar Jepang yang tergila-gila dengan budaya Jepang. Salah satunya anime tadi. Mereka sangat menggilai sehingga fanatisme ada di dalam wibu tadi. Oke. Tapi kamu termasuk wibu enggak? Enggak dong, saya enggak wibu. Masa cuma melihat anime saja dikatakan wibu enggak? Saya juga nonton anime sebenarnya. Naruto, Doraemon anime juga loh. Anime juga ya? Anime juga, bukan? Oke. Ya, benar. Berarti kan sama aja kartun sih sebenarnya. Oke. Tapi orang yang mendengar anime dikatakan kartun akan marah. Anime bukan kartun. Tapi anime adalah anime itu ya? Ya, anime adalah anime. Oke. Kamu pernah enggak sih nonton kartun sambil nangis? Enggak kan? Mereka akan berargumen seperti itu. Oke. Saking mereka terhanyut terhadap suasana gitu ya. Benar. Seakan-akan dia masuk menyelam ke cerita itu. Benar. Gitu ya? Sehingga orang yang menonton anime tersebut merasakan bahwa dia ada di dalam cerita. Wah, sangat sedih sekali ini. Itu kalau nggak salah itu kan ya berjenjang atau berepisode gitu ya Nib ya? Benar. Biasanya pemutaran anime tadi setiap per 1 minggu gitu. Setiap per 1 minggu ada episode baru. Setiap per 1 minggu ada episode baru gitu. Oke. Jadi mereka yang wibu ya? Wibu itu
menanti itu ya Nip setiap minggu ya Nip ya. Ya, Untuk benar, menyaksikan episodenya supaya tidak terlewatkan. benar. Oke. Apalagi anime-anime yang dari jalan ceritanya dan karakternya bagus menurut mereka. Dan bahkan mereka punya karakter andalan sendiri gitu. Oke. Ya. Dan mereka marah juga kalau dikatakan bahwa karakternya wah karaktermu jelek dan lain-lain gitu. Oh, ada kefanatikan terhadap satu karakter, satu Benar. tokoh yang dia idolakan Benar. di apa namanya di cerita itu. Nah, di anime tersebut. Oke. Tapi kan berarti tidak selamanya orang yang suka terhadap anime itu kan negatif ya sebenarnya. Karena Iya. ada juga sisi-sisi positif dari cerita yang disajikan seperti itu. Benar sekali. Kalau kamu Oke. menyaksikan apa? Naruto kah? Doraemon kah? Saya Upin Ipin kah? Waduh. Upin Ipin bukan kartun Jepang dong. Kartun mana? Kartun Malaysia. Oke. Negara klaim. Waduh bahaya sekali. Musuh saya sudah warga negara asing. Gimana kalau kamu menyaksikan atau mengikuti anime apa? Kalau sampai saat ini saya nonton One Piece. Oh, One Piece. Sing karaktere tangannya iso dawa kuwi. Ya, Oh, Luffy. sing numpak kapal bajak laut gitu ya. Dia seorang bajak laut. Oke. Manusia karet. Terus apa nilai yang kok sampai sekarang kamu masih mengikuti itu apa? Apa karena kamu gabut? Enggak ada. Terus nggak ada tontonan? Enggak ada. Atau apa gitu loh? Oh, daya tarik saya melihat One Piece ya. Iya. Kalau bagi orang-orang itu yang menilai One Piece ya, biasanya mereka kan mengatakan wah anime apa ini kok panjang sekali episodenya gitu. Mereka kan protes tentang episode yang sangat banyak ini tanpa mencoba untuk memulai menonton. Tanpa mencoba untuk memulai mengikuti dan menghina One Piece. Apa anime apa ini panjang sekali gitu. Kalau saya silakan ini kamu counter itu. Oke. Gimana? Sebenarnya saya dulu menonton One Piece karena saya tidak ingin saya tidak ingin melihat One Piece belum tamat gitu. Meskipun tamatnya tidak tahu ya sampai kapan ini animenya. tapi dengan keinginan saya akan menyusul untuk sampai ke episode terbaru agar tidak sampai ketinggalan anime ini akan habis gitu. Jadi saya punya keinginan untuk menyusul ini dan ketertinggalan itu saya susul selama 2 bulan hampir 2 bulan 3 bulan deh. Oke. Tapi kamu belum jawab poin ketertarikannya di mana tadi? Dari sisi cerita, kompleksitas. Sampai sekarang semakin kompleks memasuki arc Wano ini. Arc Wano itu kayak seperti di negeri Jepang. Penggambaran Wano ini sama kayak negeri Jepang gitu. Ada samurainya, ada shogunnya. Shogun itu kayak pemimpin tertinggi. Motor. Bukan shogun motor dong. Bukan dong. Tumpaanku soal ini. Waduh. Bukan shogun. Apa motor. shogun itu apa? Komunitas, kelompok enggak. Kalau shogun itu kayak raja, kayak orang yang panggilan buat raja. Ya, panggilan buat raja. Oke. Mereka di Jepang zaman Edo dulu. Terdapat keshogunan. Keshogunan shogun itu orang yang memimpin tertinggi, memiliki tahta tertinggi. Mereka mengamanahi daimyo. Setiap daimyo itu adalah apa ya? Gubernur atau wali kota lah. Mereka mengamanahi orang-orang untuk memimpin di setiap daerah. Oke. Shogun yang paling tinggi dan setiap daerah dipimpin oleh daimyo. Berarti itu genrenya apa? One Piece itu? Shonen, pertarungan. Pertarungan. Tapi banyak orang yang menghina One Piece ini bukan bajak laut, tapi tim SAR. Oke. Kenapa kok tim SAR itu kenapa? Tim SAR karena setiap perjalanan kru Mugiwara ini, topi jerami ini, bajak topi jerami ini, mereka selalu singgah ke tempat-tempat dan mereka membantu masyarakat di sana gitu. Berarti itu semacam orang yang sedang melakukan sebuah misi. Ya, perjalanan untuk apa? Untuk menjadi si Luffy sendiri bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut. Oke. Dia berkeinginan menjadi raja bajak laut, menjadi
menjadi raja bajak laut, menjadi bajak laut terkuat gitu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, dia menemukan teman-teman yang banyak sekali, sehingga teman-teman itu juga percaya bahwa kepada mimpinya Luffy untuk menjadi raja bajak laut gitu. Oke. Ya, ada Zoro, ada Sanji. Apa yang akan Nami. didapatkan ketika dia sudah mencapai di titik menjadi bajak laut terkuat tadi? Waduh, saya juga tidak tahu. Belum tahu ya, belum sampai ke situ juga belum ya. sampai ke situ, belum sampai. Oh, jadi intinya dia ingin menjadi yang terkuat. Ya, Sebagaimana itu ya, kalau saya nonton Naruto itu, Naruto ingin menjadi Hokage itu ya. benar. Oke. Dia akan berusaha keras untuk menciptakan mimpinya itu supaya menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. dalam kehidupannya. Oh, meskipun dia dihina, sempat Nggak dihujat, punya teman dari kecil, dikucilkan dan sebagainya, tapi dia tetap kekeh, Benar. tetap ikhtiar lah bahasanya Ya. untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Ya. Oke. benar sekali. Berarti itu yang menarik ya. Benar. Kalau satu tokoh yang kamu apa namanya idolakan, ya bukan idolakan ya, apa ya namanya? Gemari lah mungkin lah. Tokoh yang kamu gemari itu siapa di dalam One Piece itu? Akainu, waduh, enggak. Kalau Akainu itu adalah tokoh antagonis ya, Mas. Oh, Tapi musuhnya Luffy. Musuhnya Luffy. Oh, kalau di Naruto itu bukan Akatsuki. Luffy dong. Oh, Luffy bukan dong. Bukan. Luffy. Oh, Luffy. Luffy. Oke. Kalau di Naruto itu seperti Akatsuki gitu ya mungkin ya? Enggak sih. Sebenarnya di One Piece itu kompleks. Oke. Jadi bajak laut di sini perannya bukan sebagai antagonis. Tapi kan kerap sekali bajak laut diartikan bahwa negatif gitu ya? yang antagonis, bukan anu. Tapi di sini sebenarnya bajak laut di sini perannya ada yang antagonis dan ada juga yang protagonis. Ya protagonis ya klubnya. Jangan nanti saya diserang kalau bilang klub. Kelompoknya Luffy ini protagonis baik gitu. Tapi ada juga bajak laut yang antagonis, ada bajak laut yang jahat. Oke. Tapi terus tadi siapa itu? Di samping itu ada Akainu. Akainu adalah pemimpin dari Marine. Pemimpin dari Marine ini adalah angkatan laut gitu. Ada angkatan laut yang yang menjaga keamanan di seluruh lautan gitu. Menjaga lautan dari yang namanya bajak laut. Jadi mereka memusuhi bajak laut. Tapi dalam Marine tadi dalam Marine tadi juga belum tentu ada yang benar-benar baik. Banyak juga yang jahat gitu. Jadi Marine di sini belum bisa dikatakan sepenuhnya baik gitu. Jadi ada Marine yang baik, juga ada Marine yang jahat. Ada Marine yang bercita-cita ingin memusnahkan semua kejahatan di muka bumi, dan ada juga Marine yang memang keinginannya cuma untuk memusuhi bajak laut saja, sampai mereka menghilangkan bahwa aspek-aspek baik-baik tersebut. Oke. Berarti kompleks sekali ya. Kompleks sekali, Mas. Dan itu menggambarkan kehidupan nyata mungkin ya. Ya. Refleksinya itu seperti kehidupan nyata gitu loh. Banyak sekali politik dan intrik-intrik di dalam One Piece. Oke. Jadi kita melihat bahwa sebuah pemerintahan yang berdiri, kita di dalam One Piece itu. Di dalam One Piece itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang sebenarnya memiliki tujuan-tujuan jahat terhadap rakyatnya gitu. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ditunggangi oleh yang namanya Shichibukai. Shichibukai di sini adalah mereka adalah aliansi dari Marine tadi. Tapi dengan semakin kesini itu memperlihatkan bahwa Shichibukai sebenarnya kumpulan orang-orang jahat saja, tapi mereka mempunyai kekuasaan di samping Marine gitu, Mas. Kemudian dia menunggangi kerajaan-kerajaan itu. Ya benar, dengan izin Marine juga. Sebenarnya Marine tadi mengizinkan bahwa Shichibukai untuk memimpin sebuah negeri. Di samping itu keadaan rakyatnya sangat-sangat tertekan gitu. Jadi dunia melihat bahwa Marine adalah hal baik dan Shichibukai adalah yang membantu Marine, dan mereka tidak melihat fakta bahwa Shichibukai tersebut juga jahat. Gitu, Mas. Itu kompleks sekali ya. Kompleks sekali. Oke. Itu menggambarkan bagaimana manusia itu ada yang benar-benar kebaikan. Benar. Tapi juga di satu sisi ada
sparring partner. Benar. Atau balance supaya kehidupan ini seakan-akan seimbang. Ada yang buruknya juga. Ada buruknya juga. Dimana di situ ada yang indah juga ada yang buruk, begitu ya. Oke. Bahkan pada posisi di dalam kebaikan tersebut juga terdapat keburukan. Contohnya tadi Marin kan terlihat wah ini sebagai pahlawan dan lain-lain, ini baik dan lain-lain, ternyata padahal di dalamnya ada juga yang buruk. Oke. Kompleks sekali. Dan di situ kamu asik menikmati itu ya. One Piece, benar. Tapi ini kita selesai di One Piece nih. Kita agak melompat jauh. Yoi. Dampak negatif dari anime sendiri itu ada nggak? Kamu pernah merasakan nggak? Ya. Kecanduan sekali, menghabiskan waktu atau apa nih? Mungkin kamu bisa ceritakan. Kalau untuk hal buruknya, ya banyak dong. Kan banyak sekali sebenarnya ada anime kan dikatakan bahwa ini kartun pasti tontonan buat anak kecil dan lain-lain. Yeah. Tapi faktanya banyak juga anime yang diperuntukkan untuk orang-orang dewasa. Orang-orang yang tidak untuk bukan anak di bawah umur gitu. Banyak sekali konten-konten atau scene yang memperlihatkan kedewasaan gitu. Jadi bila kalau itu menjadi salah bila dilihat oleh anak kecil kan salahan. Oke. Akan berdampak buruk pada anak kecil juga kan. Gitu. Itu poin 1 ya. Poin 1. Kan di anime juga kan banyak perkataan yang tidak baik. Seperti baka, konoyaro, karena di Naruto kan ada. Itu kan, itu ibaratnya misuh gitu ya. Umpatan ya, benar. Umpatan. Oke. Kan bila kan ada subtitlenya. Bila itu di subtitle kan dan anak-anak bisa membaca, itu bahaya. Nah, bahaya. Mereka akan menirukan. Seperti itu. Itu dampak pertamanya. Ya, gitu. Benar. Kemudian ada lagi mungkin? Mungkin kalau sampai menjadi, biasanya kalau nonton anime 1 episode 2 episode tidak akan puas. Biasanya para penikmat anime ini akan maraton anime terus. Oke, maraton anime. Di lapangan gitu. Enggak dong. Bukan maraton. Maraton lari, loh. Bukan maraton lari dong. Maraton nonton. Oke. Ada istilah itu ternyata. Ada. Ya? Selayaknya para ciwi-ciwi, para wanita, para cewek-cewek maraton drakor gitu. Oke. Sama. Terus apa negatifnya? Kan jadi lupa waktu. Oke. Jadi telat makan, lupa waktu, telat ngabarin pacar kalau punya. Kita tidak punya. Ya, saya ding. Oke. Itu. Lupa waktu. Mungkin dia bisa gunakan untuk belajar, untuk ibadah, mengerjakan tugas. Tapi karena ia larut dan lupa gitu kan. Lupakan segalanya dan dia juga tanggung jawab yang lainnya. Benar. Oke. Tapi kalau ini nih sebenarnya saya mau mengejar ini halusinasi. Waduh. Ya. Halusinasi itu gimana? Seberapa parah dan mungkin kamu pernah nggak mengalami di fase itu? Kalau ini saya jawab langsung ya. Ya. Kalau untuk saya tidak pernah di fase di mana saya halu terhadap salah satu karakter di anime ya. Oke. Tapi melihat fakta di lapangan banyak sekali orang-orang yang halu dengan karakter anime ini dan menganggap mereka istri-istri dari di mereka. Waduh, bodoh sekali. Bodoh. Ya. Gitu Mas. Aneh sekali sumpah. Astagfirullah. Tobat nak, tobat. Banyak juga cewek-cewek juga Mas. Enggak cuma cowok-cowok. Gitu. Cewek-cewek saking mereka cinta dengan anime. Mereka menginginkan karakter-karakter cowok-cowok anime tersebut menjadi suami mereka. Husbu gitu. Oke. Itu akut ya berarti ya? Akut sekali gitu. Sebenarnya cuma untuk mungkin mereka cuma untuk bercanda. Kalau mereka tetapi ada juga yang beli guling-guling berkarakter anime. Gila. Itu kan nggak salah toh, Nip. Kalau cuma beli guling atau beli atribut keanimean itu kan no problem sih. Iya sih. Tapi dengan karakter-karakter itu
mereka terangsang dong. Kan aneh kali. Tapi gini, kalau itu kan sudah masuk ke kelainan seksual menurut saya. Ya. Itu berawal dari halusinasi. Halusinasi. Terus seolah-olah mengobjekkan benda itu nyata Lah, iya. dalam kehidupannya gitu Nah, ya. kayak gitu yang Itu sampai parahnya. Parah Tapi sekali. gini nih, itu sangat akut menurut saya. Lah, iya Tapi kan. sederhananya gini, kalau saya cuman apa ya namanya ya? suka gitu terus Beli gelas ada gambarnya, Ada karakter. beli tas gitu, Nah. beli apa spring bed atau guling atau Spray bantal gitu. spray gitu. Itu kan itu masuk ke halusinasi enggak sih? kalau cuma mungkin ya kalau cuma koleksi satu mungkin beli cangkir gitu satu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau semuanya yang ada di kamar berisi karakter tersebut kan jadinya halu dong. Oke, Fanatisme buta. Saya jadi pakai cola-cola. Gitu kan. Jadi itu ya parahnya halusinasi itu di situ ya. Benar. Berarti gimana nih cara kita masuk ke solusi ya? Ah, Gimana cara kita untuk membuat pagar agar tidak sampai masuk ke etape halusinasi yang akut tadi? waduh. Kan kamu sebagai seorang penikmat juga kan gitu loh. Makanya benar. kita bahas ini karena kamu sebagai orang yang menikmati Menikmati itu anime gitu loh. ya? Iya. Kalau kamu sendiri membatasi itu gimana? Kalau saya sendiri Iya. Kalau saya sendiri cukup tidak terlalu tidak terlalu fanat. Ya gimana ya? Sulit juga sih kalau ngasih tahu orang yang sudah fanatik. Kalau kamu sendiri? Kalau saya sendiri. Iya, heeh. Ya saya memang menyukupkan bila menonton anime. Apalagi yang saya tonton cuma 2 sampai untuk anime saat ini cuma 2 gitu. Cuma My Hero Academia sama One Piece. Oke. Gitu. Artinya jadikanlah nonton anime itu hanya sebatas sebagai hiburan. Benar-benar. Oh, gitu ya. Bukan sebagai rutinitas keseharian dan melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Oke. Selama itu tidak melupakan kewajiban, selama Benar. itu masih dalam batas koridor kewajaran, oke, no problem. Nggak masalah Nggak gitu masalah. loh. Itu sah-sah saja gitu. Benar. Tapi kalau di situ sampai mengorbankan ya dalam tanda kutip kewajiban yang lain, tanggung jawab yang lain, itulah letak kesalahannya. Produktivitas kan bisa produktif sebenarnya. Sebenarnya dalam waktu yang luang itu yang cukup panjang kan bisa produktif, tapi kita hanya menghabiskan untuk maraton tadi. Tapi yang menjadi poin saya, ini betapa pintarnya orang yang membuat anime ini loh nih. Kok sampai menghipnotis jutaan orang untuk menonton itu? Nah, kalau itu mungkin ya karena dari segi ceritanya tadi orang-orang jadi keren sekali kok kayak gini, ada yang kayak gini. Kan banyak juga orang yang punya imajinasi di atas rata-rata ya, mereka bisa berimajinasi, wah kok berimajinasi keren sekali, apalagi dalam hal penulisan. Apalagi kan biasanya anime tersebut diadaptasi dari manga. Manga itu adalah apa? Komik. Oh, komik. Oh, tak kira mangan ning warung enggak ada. Bukan dong. Enggak. Kalau anime itu biasanya diadaptasi dari manga. Anime itu. Animasi tadi jadi dari gambar dari cerita bergambar, benar, kemudian naik ke anime. Nah, naik lagi nanti diangkat jadi film. Ya, kalau biasanya kalau ada filmnya tadi ya. Oke. Biasanya. Berarti orang-orang tapi ini enggak semua bisa hanya tertentu. Enggak semua bisa dibuat live action gitu. Oke. Nah, dalam perealisasian pembuatan anime banyak sekali studio yang membuat anime gitu. Kan dari manga tadi yang berupa gambar saja dan gambar dan bidang berbidang dan ada gambar-gambarnya tadi direalisasikan jadi anime. Nah, itu ada studio yang menaungi pembuatan anime tersebut gitu. Jadi studio juga jadi salah satu faktor bahwa anime tersebut terlihat baik atau tidak gitu, Mas. Ada beberapa studio yang meluncurkan anime tersebut terlihat baik dan fans cintanya dengan studio ini, dan mereka akan ayolah manga ini direalisasikan di studio ini gitu, sampai seperti itu. Oke. Berarti butuh persiapan yang matang. Benar. Yang tidak hanya 1-2 hari ya. Enggak, Mas. Enggak hanya 1-2 minggu ya. Benar. Tapi
sarana prasarana, cerita yang menarik, Benar. kemudian segala perlengkapan teknologi untuk menunjang anime itu sehingga menjadi menakjubkan ya mungkin ya. Benar. Sehingga banyak orang yang terpikat oleh anime itu. Ya. Tapi saya mau usul ke kalian para pecinta anime atau wibu-wibu itu, Oke. tolong jadikan itu sebagai inspirasi produktivitas kalian. Waduh. Jangan hanya menjadi seorang penikmat, tapi seorang pembuat juga gitu loh, Nip. Kalau Betul kan? benar. Itu hal yang bagus sih kalau Indonesia juga Indonesia bisa buat animasi. Animasi gitu loh, Nip. Benar. Apalagi dengan cerita-cerita dengan kebudayaan Indonesia yang kaya. Yang kaya gitu Benar. loh. Sebenarnya kita mampu loh menjangkau pemikiran itu. Mampu kan sebenarnya. Asalkan kita mau belajar. Benar. Jadi kita jangan terjebak dalam zona menikmati saja. Selama ini kan kita ini adalah bangsa yang saya kira penikmat segala produk gitu. Benar. Bahkan produk-produk yang gagal di luar negeri di sini Dijual. pun jadi rebutan gitu. Laris juga. Nah. Termasuk saya. Anda barang licik luar negeri. Asalkan itu murah, dapat digunakan, oke, kita beli gitu loh. Benar. Nah, makanya ini jadi koreksi juga bagi saya pribadi dan juga kamu ya, Nev ya. Kita nggak usah bicarakan yang lainnya gitu loh. Benar. Mari kita sama-sama membuat mindset. Kalau bisa kita juga meniru mereka. Seperti ucapannya Mbah Nun itu loh, Nev. Kan kalau kita melihat orang Cina itu kan, dia itu ulet, pekerja keras dan lain sebagainya. Tapi Cak Nun dalam salah satu panggungnya itu pernah bercerita bahwa atau pernah menyampaikan statement bahwa orang Cina itu tidak akan sarapan sebelum ada pelanggan yang datang gitu loh. Oh gitu. Dan gini, kita jangan membenci orang-orang Cina, tetapi tirulah bagaimana dia bekerja, bagaimana dia memanajemen bisnisnya. Benar, Ambil, kita tiru dan kita gunakan itu gitu loh. Setuju sih. Jadi positifnya dari itu kita ambil dari bangsa gitu. lain kita ambil nggak apa-apa etos gitu. kerjaan dan seperti sebagainya. Jepang kan. Ya tadi benar. kreativitasnya luar biasa kan membuat anime ini. Ya. Seperti itu. Ya sih, saya setuju sih. Saya juga punya keinginan menikmati kartun atau animasi buatan Indonesia juga. Tapi sebenarnya ada kok studio di Indonesia yang membuat animasi. Ya. Tapi ya kurang diminati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, menurut saya gini nih. Mari kita orientasikan ke fanatismean terhadap animasi ini jangan kepada poin bahwa aku mencintai fokusnya kepada anime itu loh. Tapi fokuslah kepada maksudnya aku kok bingung dhewe. Maksudnya ayolah Indonesia, kamu bisa kok. Lah gitu loh. Maksudnya fokusnya jangan kepada aku seneng karakter iki ojo disenggol, iki aku seneng iki ojo. Kalau dihina aku nesu, jangan gitu. Tapi fokuslah kepada ini dunia animasi. Anak-anak banyak yang tertarik. Orang dewasa pun banyak yang tertarik. Mari kita belajar membuat ini gitu loh. Fokusnya ke situ lah aku pengennya gitu loh. Jadi daripada uang kalian gunakan untuk membeli barang-barang itu tadi yang hanya sebagai manifestasi kecintaanmu yang berlebihan itu, lebih baik kamu nabung, membuat studio, membuat teknologi supaya kamu bisa membuat itu. Dan buatlah komunitas bukan pecinta anime tapi pembuat animasi. Keren kan? Bisa sih, bisa. Lah yo. Kalau itu sampai terjadi ya keren banget. Keren banget gitu loh. Benar. Ya, saya setuju. Hidup Indonesia. Hidup. Merdeka. Kalau menurut saya sih itu sih poinnya. Benar. Gitu loh. Kalau saya melihat teman-teman saya yang mencintai suka melihat anime itu ya wajar saja gitu loh. Ya. Itu kartun dan menarik juga itu. Dan jadi hiburan. Jadi hiburan juga gitu. Benar. Loh. Daripada menyaksikan sesuatu yang lain gitu ya, loh. Mending kamu mau menyinggol apa? lebih baik ya. Saya takut loh sumpah. Takut loh. Daripada menyaksikan apa? Politik negara kita. Masanya politik. Lebih baik nonton anime, Ya, bisa menghibur benar. dan lain sebagainya. Tapi daripada stres ya mikirin negeri. Ya. Maka tapi itu tadi, mari kita orientasikan dalam anime itu kalau bisa kita sebagai generasi bangsa, kita sebagai orator juga, Benar. sebagai orang yang berperan di situ juga. Paling tidak kalau kita belum bisa merealisasikan animasi tadi, paling tidak kita buatlah
komik. Betul. Bener. Menulis lah paling enggak. Atau bener atau buat cerita lah. Buat cerita yang menarik, yang paling tidak konsumsi pribadi saja nggak masalah sih. Itu kan proses nanti. Iya, benar. Apa? Terdiam sejenak. Oke nih, saya kira Oke. itu saja yang kita bahas. Ya, iya. Intinya tadi ya, bahwa sebagai pemuda memang itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya itu sia-sia Bener. atau apa namanya, bersenang-senang gitu loh. Maka marilah kita manfaatkan masa muda ini sebagai hal yang menunjang Ya. sarana produktivitas. Nah, sejauh ini kan dari kenapa semakin lama semakin zaman seperti ini kan kata pemuda itu jadi menjadi dekat dengan pemalas dengan Oke. dengan seakan-akan pemuda metre. Loh, karena kan seluruh fasilitas bisa kita akses. Benar. Gitu loh. Jadi instan. Jadi instan gitu loh. Benar. Seperti Indomie. Kalau Indomie pun instan kan dimasak. Oke. Benar. Ada proses memasaknya. Ada Ada proses guntingi bumbunya. Godok banyunya, nyetek ke kompor, Benar. masang gas dan lain sebagainya. Masang gas tuh. Teki kentean. Nah kan enek proses Iya, masang benar. gasnya gitu Masang loh. gasnya. Ada prosesnya di situ baru Benar. dimasak Baru gitu ya. tersaji Baru Indomie. dimakan gitu. Kok Kalau ini panggil kok pakai merek tadi. Oh, iya. Mie instan gitu loh. Tapi ini lebih instan lagi ya, Dep, ya? Ya, instan lagi. Saking instannya kita sampai terlena gitu ya. Seakan sampai terlena dan malas-malasan gitu. Oke. Mungkin terakhir nih, closing statement dari kamu, Oke. berikan argumentasi bahwa anime tidak selamanya negatif, tetapi gimana supaya tidak sampai menjerumus ke negatif. Oke. Bagi teman-teman yang selama ini menikmati anime, sebenarnya anime itu boleh kok dinikmati, jadi sarana hiburan buat kita, apalagi teman-teman yang kuliah-kuliah itu. Kan mereka sudah sibuk dengan tugas, organisasi, dengan pacar mungkin Yang punya. tanda dengan garis bawah punya gitu. Kan Oke. anime jadi sarana untuk hiburan dan itu masih nggak apa-apa sih. Tapi bila teman-teman sampai fanatik, sampai membela-bela waifu atau husbu kalian segera taubat karena Imam Mahdi akan datang. Tidak. Masih panjang. Saya belum kawin nih. Betul. Oke. Mungkin itu teman-teman, intinya cintailah sewajarnya. Benar. Dan bencilah juga sewajarnya. Kalau kamu tidak suka anime, ya sudah, selesai. Tidak suka saja, tidak usah menghujat, tidak usah mencela. Tetapi ketika kamu mencintai anime, maka cintailah juga sewajarnya. Tidak usah berlebihan, tidak usah fanatisme, Benar. tidak usah disenggol sidik langsung marah-marah membara dan lain sebagainya. Itu juga tidak diperbolehkan, dan itu saya kira tidak hal yang sangat-sangat tidak perlu untuk dilakukan. Benar. Apalagi sampai musuhan dan lain-lain. Oh, itu lagi. Dan masih ada catatan lagi. Jangan sampai halusinasi ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Yoi, selamat melanjutkan menikmati anime bagi teman-teman yang menyaksikan anime, apalagi kalau ini diupload di hari Minggu, tonton One Piece. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.